dari tim Studio Kabupaten Sukoharjo ingin menjelaskan hasil story map kami dengan judul Rencana Pengembangan Sektor Ekonomi Terpilih, mewujudkan konsep pengembangan sektor industri jamu dan budidaya perikanan terpadu. Melakukan pengamatan di 3 wilayah, yaitu Tawangsari, Bundasari, dan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat dan subpusat rencana sektoral. Potensi masalah. Kabupaten Sukoharjo memposisikan diri sebagai pilar ekonomi strategis dalam koridor Solo Raya melalui keunggulan dana pada sektor industri, pengolahan, dan pertanian yang saling melengkapi. Kawasan utara dan barat, khususnya Kartasura dan Grogol, telah berkembang menjadi pasar manufaktur tekstil dan mebel berskala internasional yang didukung oleh aksesibilitas prima yang menuju pusat-pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kekuatan ini diseimbangkan oleh sektor pertanian yang masif di wilayah tengah dan selatan, di mana ketersediaan irigasi teknis dari Bandung, Solo, dan Sungai Bengawan Solo memastikan wilayah ini tetap menjadi lumbung pangan yang produktif. Sinergi ini menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan nilai location quotient atau LQ yang tinggi pada sektor industri, jasa keuangan, dan real estate. Selain kekuatan manufaktur besar, potensi di daerah ini juga diperkaya oleh klaster industri berbasis kearifan lokal, seperti sentra jamu tradisional di Munter dan di Polopato yang telah memiliki nama di tingkat nasional. Integrasi antara kekayaan hasil bumi dengan keterampilan pengolahan lokal ini membuka peluang besar bagi pengembangan agroindustri yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sebelum masuk ke pasar global. Permasalahan sektoral di Kabupaten Sukoharjo, yang pertama ada belum optimalnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dipicu oleh adanya ketimpangan infrastruktur antara wilayah urban yang maju dengan wilayah rural di selatan, serta terjadinya mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja lokal dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri modern. Kondisi tersebut mengakibatkan angka pengangguran terdidik masih ditemukan di tengah pesatnya investasi. Sementara pelaku UMKM dan industri jamu masih sering terkendala oleh metode pemasaran yang konvensional serta standar pengemasan yang masih belum mampu bersaing di pasar digital yang lebih luas. Yang kedua, tekanan terhadap daya dukung lingkungan semakin meningkat akibat alih fungsi lahan pertanian produktif atau LP2B yang menjadi kawasan terbangun yang tidak terkendali, yang mengancam stabilitas pangan jangka panjang. Masalah ini diperumit oleh kerentanan bencana, di mana wilayah utara kerap menghadapi ancaman banjir tahunan, sedangkan di wilayah selatan itu berkarakteristik kars dan harus berjuang melawan risiko kekeringan ekstrim yang menghambat produktivitas agraris. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pohon masalah pada amatan kami. Amatan kami merumuskan akar masalah, yaitu belum optimalnya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sukoharjo. Lalu kami memiliki beberapa cabang masalah. Yang pertama, lemahnya tata kelola dan regulasi. Lalu selanjutnya, keterbatasan infrastruktur pendukung dan konektivitas. Lalu ada konflik pemanfaatan ruang dan lahan. Lalu ada kurangnya kesiapan sumber daya dan ekonomi lokal. Lalu memiliki cabang masalah lagi dari lemahnya tata kelola dan regulasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada kesenjangan regulasi insentif, kelembagaan pengelola, dan pengawasan yang lemah. Lalu pada cabang masalah keterbatasan infrastruktur pendukung dan konektivitas memiliki 3 cabang juga. Yang pertama, defisit utilitas utama, lalu manajemen limbah kolektif, dan hambatan logistik. Selanjutnya, konflik pemanfaat. Pada cabang masalah konflik pemanfaatan ruang dan lahan ada 3 masalah, yaitu adalah inkonsistensi peta rencana, benturan lahan produktivitas atau LP2B, lalu ada fragmentasi lahan. Selanjutnya, pada cabang yang terakhir yaitu dari kurangnya kesiapan sumber daya dan ekonomi lokal, memiliki 3 cabang masalah juga, yaitu adalah mismatchnya skill, dominasi industri padat karya tradisional, dan yang terakhir adalah potensi konflik sosial. Lalu dari cabang-cabang masalah tersebut memiliki 1 batang masalah, yaitu
belum optimalnya pemanfaatan ruang industri yang terintegrasi modern dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo. Dari peta masalah tersebut, kami memiliki 3 dampak langsung. Yang pertama, kerusakan infrastruktur publik dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, biaya logistik dan investasi produksi. Dan yang terakhir, meningkatnya sengketa lahan dan konflik sosial. Dari dampak langsung tersebut, kami juga memiliki 3 dampak luas. Yang pertama, ancaman ketahanan pangan dan degradasi ekologi permanen. Lalu yang kedua, penurunan daya saing wilayah atau yang mengakibatkan investor enggan masuk ke Kabupaten Sukoharjo. Lalu yang terakhir adalah stagnansi pendapatan ekonomi daerah atau PAD. Terutama pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Sukoharjo periode 2025-2045 adalah untuk membangun ekosistem wilayah yang berdaya saing global melalui penguatan sinergi antara industri manufaktur modern dan potensi agraris lokal, strategi hilirisasi produk di mana industri pengolahan lokal memproses komoditas unggulan seperti hasil pertanian dan tanaman herbal untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi daerah. Adalah cara untuk mewujudkan tujuan ini. Langkah strategis ini mencakup pemerataan infrastruktur logistik untuk mengurangi perbedaan antara wilayah utara yang industrialis dan wilayah selatan yang rural. Ini juga memastikan bahwa peningkatan sumber daya manusia lokal dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan teknologi industri terkini. Dengan mencapai tujuan tersebut, diharapkan Sukoharjo dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sambil tetap menjaga kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu LP2B, dan meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap ancaman bencana. Pada akhirnya adalah ruang yang harmonis di mana kemajuan industri dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Jadi dari tujuan yang telah kita uraikan tadi, kita menerapkan tujuan tersebut melalui pohon tujuan dengan akar optimalisasi kawasan industri Kabupaten Sukoharjo dengan mencakup 4 aspek utama, yaitu menguatkan tata kelola dan regulasi kawasan industri. Kedua, tersedianya infrastruktur pendukung dan kreativitas yang memadai. Ketiga, harmonisasi pemanfaatan ruang dan lahan sehingga menimbulkan kawasan yang minim konflik. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Dari keempat aspek utama tersebut, kita melakukan berbagai upaya seperti yang pertama, adanya regulasi intensif, investasi yang jelas dan kompetitif. Kedua, terbentuknya keseimbangan pengelolaan kawasan yang profesional, mulai dari BUMD ataupun UPTD. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan dan industrial. Kemudian, terjaminnya pasokan utilitas utama untuk industri sehingga tersedianya manajemen limbah kolektif yang terpadu. Kemudian, lancarnya akses logistik dengan standar jalan yang sesuai beban industri. Dilanjut dengan sinkronisasi dokumen peta rencana tata ruang, terlindungnya lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B atau kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dari alih fungsi yang masif. Terlaksananya konsolidasi lahan untuk efisiensi kawasan, kesesuaian antara skill tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang modern. Kemudian transformasi struktur industri menuju industri modern yang bernilai lebih tinggi sehingga terciptanya stabilitas sosial dan kolaborasi masyarakat dengan industri. Dari upaya-upaya tersebut, kita berharap akan terjadinya optimalisasi penataan ruang industri yang terintegrasi, modern, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo.
sehingga dapat mengerucut terhadap tujuan yang telah kita buat, mulai dari terpeliharanya kualitas infrastruktur publik dan kelestarian lingkungan hidup yang dapat terjaganya ketahanan pangan daerah dan keseimbangan ekologi secara permanen. Kemudian terwujudnya efisiensi biaya logistik secara permanen. Yang kedua, meningkatnya daya saing wilayah dan iklim investasi yang interaktif. Dan yang terakhir, peningkatan signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor ekonomi industri. Strategi perencanaan ini merupakan penjabaran operasional dari kebijakan ruang yang disusun untuk mengarahkan keterpaduan antar program pembangunan sektoral, khususnya sektor industri unggulan. Strategi penataan ruang sektoral diarahkan untuk mengintegrasikan kebutuhan pengembangan industri dengan prinsip keberlanjutan, keseimbangan lingkungan, ketahanan pangan, peningkatan konektivitas wilayah, serta kesejahteraan masyarakat. Terdapat 6 sasaran strategi penataan ruang sektoral yang telah kita buat, yaitu 1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 3. Mewujudkan industri ramah lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM lokal. Sektor kawasan subpusat wilayah dengan rencana pembangunan kawasan industri terpadu KIT di Kecamatan Sukoharjo yang akan dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mandiri yang mengintegrasikan infrastruktur primer secara lengkap dan efisien. Fokus utamanya adalah menyediakan lahan industri yang didukung oleh fasilitas pasokan listrik, jaringan gas bumi, serta akses logistik yang kuat melalui jalan arteri untuk mempermudah distribusi ke wilayah sekitarnya. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem produksi yang tertata demi meningkatkan daya saing industri daerah. Rencana ini sangat memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan juga melalui pengelolaan limbah yang sesuai dengan rekomendasi AMDAL guna melindungi permukiman sekitar. Pemerintah juga menyelaraskan pengembangan kawasan ini dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui balai kerja dan kemudahan investasi melalui sistem OSS. Dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber seperti BUMN, APBD, dan APBN, KIT diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan hingga tahun 2024. Strategi perencanaan sektor kawasan pusat wilayah. Rencana pengembangan sektor perikanan Kabupaten Sukoharjo difokuskan pada optimalisasi perikanan darat, budidaya air tawar dengan menetapkan Kecamatan Bendosari sebagai pusat utama kegiatan dari hulu ke hilir. Dengan mengalihkan sistem tradisional ke teknologi intensif seperti biosok dan keramba jaring apung atau KJA untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keberhasilan rencana ini didasarkan pada sinergi kewilayahan di mana Bendosari berperan sebagai pusat produksi sementara Kecamatan Sukoharjo berperan sebagai pusat pengolahan. Dengan dukungan pemasaran digital serta pendanaan dari APBD dan APBN, program ini diproyeksikan mampu mewujudkan struktur ruang perikanan darat yang tangguh, modern, dan berkelanjutan hingga tahun 2044. Strategi perencanaan, rencana struktur yang kita telah buat, terdapat satu rencana yang menjadi unggulan kita, yaitu rencana pembangunan jaringan pipa limbah yang terletak di seluruh Kabupaten Sukoharjo yang menyambungkan antara saluran pipa limbah yang satu dengan tempat pengolahan limbah. Jadi
pengembangan struktur ruang di Kabupaten Sukoharjo periode 2020 hingga 2044 menitikberatkan pada Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pertumbuhan utama atau core kegiatan industri melalui kawasan industri terpadu. Struktur ruang ini didukung oleh penguatan jaringan infrastruktur logistik yang memenuhi pusat industri dengan wilayah di sekitarnya. Mungkin sekian dari kita selaku tim Sukoharjo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.